Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang peduli dengan kehidupan kami anak-anak-Mu. Janji firman-Mu bahwa Allahku akan mencukupi segala keperluan-Mu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, Engkau mengerti isi hati pergumulan setiap sidang jemaat-Mu. Apapun yang sedang kami gumulkan, apapun yang sedang kami butuhkan pagi hari ini. Apapun yang sedang kami doakan Tuhan, Engkau mendengar. Engkau menjawab dan Engkau pasti menjawab itu sesuai dengan waktu-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami hanya ingin berkata terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Terima kasih sebab Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami layani adalah Tuhan yang hidup, yang baik, memperhatikan hidup kami, memelihara hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk kecukupan, terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk penghiburan, terima kasih untuk pertolongan hari lepas hari yang kami alami, yang kami nikmati. Selama kami percaya, selama kami hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, kami pasti akan terus menikmati pertolongan-pertolongan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih, terima kasih. Pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau sama-sama belajar firman-Mu. Firman-Mu yang akan menguatkan iman kami. Firman-Mu yang akan menolong kami. Bagaimana kami hidup menyenangkan hati Tuhan. Ketika hidup kami menyenangkan hati Tuhan, kami percaya mata Tuhan tertuju kepada kami. Tuhan menolong hidup kami. Tuhan melindungi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi seluruh sidang jemaat Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala beserta pengurus yang memberikan kesempatan kembali kepada kami untuk berbagi firman Tuhan. Kita sama-sama belajar firman Tuhan, kita sama-sama mau bertumbuh dalam Tuhan. Pagi hari ini tema yang akan kita pelajari adalah prinsip pemberian Kristiani. Prinsip pemberian Kristiani diambil dari perikop 2 Korintus pasal yang ke-8 sampai pasal yang ke-9. Kita nggak akan baca semua ayatnya, nanti perbagian saja. Nah, di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat yang pasal yang ke-8 sampai pasal yang ke-9, ini konteksnya adalah Paulus sedang memotivasi jemaat di Korintus agar mereka belajar dari jemaat yang ada di Makedonia. Jadi Paulus menjadikan jemaat Makedonia menjadi gereja percontohan. Paulus mengangkat jemaat atau gereja di Makedonia untuk menjadi contoh bagi gereja Korintus dan bagi gereja-gereja Kristen sampai hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kasih keadaan jemaat Korintus, jemaat Makedonia? Jemaat Makedonia yang menjadi percontohan ini adalah jemaat yang hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kalau kita baca di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat yang pertama, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu
tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Jadi jemaat Makedonia adalah jemaat yang hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kalau belajar arti kata kasih karunia itu dari bahasa aslinya karis, dari bahasa Yunaninya karis, yang artinya apa? Artinya adalah kasih Allah dalam Kristus Yesus yang diterima bukan karena kelayakan atau kinerja kita. Seorang penulis buku, kalau nggak salah bukunya itu Teologi Sistematika ya, yang bernama Henry Thyssen, beliau mengatakan seperti ini. Apa sih kasih karunia itu? Kasih karunia itu adalah kebaikan Allah yang dianugerahkan kepada orang-orang yang sebetulnya tidak layak untuk menerima kebaikan itu. Ini keadaan jemaat Makedonia. Mereka hidup dalam kebaikan Tuhan. Mereka hidup dalam kasih karunia Tuhan. Dan kemudian gaya hidup jemaat Makedonia ini sungguh-sungguh menunjukkan, sungguh-sungguh membuktikan bahwa sungguh mereka hidup dalam kasih karunia Tuhan. Jadi enggak hanya katanya dia orang Kristen. Katanya mereka orang yang sudah diselamatkan Tuhan. Katanya mereka orang yang sudah diampuni Tuhan. Tapi gaya hidupnya kok jauh dari itu. Tetapi jemaat Makedonia ini adalah jemaat yang betul-betul menunjukkan bahwa mereka sungguh-sungguh sudah menerima kasih karunia Tuhan. Hari ini kita akan belajar gaya hidup yang seperti apa sih yang menjadi teladan bagi kita. Sehingga Paulus mengangkat gereja Makedonia ini menjadi gereja percontohan. Kita percaya gereja-gereja saat ini juga membutuhkan teladan, juga membutuhkan contoh. Gereja-gereja yang seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang pertama, gaya hidup jemaat Makedonia itu seperti ini. Yang pertama, jemaat yang senantiasa bersukacita di tengah keadaan yang tidak menguntungkan. Jemaat Makedonia yang hidup dalam kasih karunia Tuhan memiliki gaya hidup senantiasa bersukacita. Tapi ingat loh ya, bersukacita di tengah keadaan yang tidak menguntungkan. Keadaan yang tidak menguntungkan seperti apa? Apa yang dialami? Apa yang terjadi dengan jemaat ini? 2 Korintus pasal yang ke-8 ayatnya yang kedua. Di situ dikatakan, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ini kondisinya jemaat Makedonia. Jemaat yang tetap meluap dengan sukacita, sekalipun mereka sebetulnya jemaat yang sedang ditimpa berbagai-bagai penderitaan. Di tengah penderitaan yang Tuhan izinkan mereka alami, firman Tuhan katakan, hati mereka tetap meluap dengan sukacita. Selain ditimpa berbagai-bagai penderitaan, jemaat keadaan yang tidak menguntungkan, firman Tuhan katakan, jemaat Makedonia itu jemaat yang sangat miskin. Dengan kata lain, mereka itu krisis ekonomi dan menderita hidupnya. Loh, tapi kok kayaknya tidak normal ya. Kalau apa ya, normalnya itu mereka bisa bersukacita kalau duit banyak, bersukacita kalau usaha lancar, bersukacita kalau nggak ada masalah, usaha beres, rumah tangga oke, semua berjalan baik. Ini sepertinya kok tidak normal ya. Dalam keadaan krisis finansial, dalam keadaan mereka ditimpa berbagai persoalan, tetapi firman Tuhan katakan, Paulus menjadi saksinya sendiri bahwa hidup mereka meluap dengan sukacita. Loh, bagaimana mungkin bisa? Kuncinya apa? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jemaat di Korintus, jemaat di Makedonia
Sekalipun mereka ada di krisis finansial dan berbagai persoalan, tetapi mereka tetap percaya kasih karunia. Mereka punya keyakinan Tuhan yang sudah menyelamatkan, Tuhan yang sudah mengampuni, bahkan Tuhan yang sudah memberikan nyawanya bagi mereka. Pasti Tuhan itu juga sanggup menyediakan segala yang mereka perlukan. Tuhan yang pasti sanggup menopang kehidupan mereka dalam segala situasi dan keadaan. Iman mereka tidak bergantung kepada situasi yang sedang terjadi, tetapi iman mereka bergantung sungguh-sungguh kepada Tuhan yang penuh kasih karunia. Itulah yang meyakinkan mereka, sehingga dari hari ke hari Babah Nolah ekonominya krisis, persoalan datang silih berganti. Selama masih ada Tuhan sumber sukacita di hati kita, sukacita itu pasti akan terus mengalir. Amin. Biarpun persoalan datang silih berganti, tetapi selama Tuhan Yesus itu ada di dalam hidup kita, Dia pasti tahu kapan waktunya untuk menolong, memberi jalan keluar bagi hidup kita. Mungkin ketika di sini ada yang sedang bergumul dengan ekonomi atau usaha. Mungkin saat kita diperhadapkan dengan situasi sulit itu. Selama Tuhan sumber sukacita itu ada dalam hidup kita dan kita tetap mempercayainya. Yakinlah bahwa Tuhan yang kita sembah itu ada Allah Yehovah Jireh. Allah yang sanggup mencukupkan kebutuhan kita. Ketika kita menjalani hari-hari dengan keyakinan seperti ini, apapun yang terjadi, sukacita itu akan tetap meluap dalam hati kita. Amin. Gaya hidup yang pertama, jemaat ini senantiasa bersukacita di tengah keadaan yang tidak menguntungkan. Bagaimana dengan kita saat ini? Mungkin keadaan kita tidak separah keadaan jemaat Makedonia. Bapak Ibu mungkin sedang ada dalam keadaan yang nyaman. Biarpun pandemi, tetap ada aja yang bisa dimakan. Usaha tetap ada bisa jalan. Untung dikit-dikit nggak apa-apa, yang penting masih bisa jalan. Bapak Ibu yang saat ini masih sehat, bisa ke gereja, kaki masih bisa untuk jalan, mulut masih bisa untuk memuji Tuhan. Bersyukur dengan berkat itu. Atau mungkin bahkan Bapak Ibu saat ini merasakan kok aku menjalani hari-hariku, padahal kabeh ada ya, semua bisa kulakukan, tetapi kenapa sukacita ini sepertinya terhimpit, gak ada sukacita. Jadi orang Kristen merengut terus. Jadi orang Kristen bersungut-sungut terus. Ada toh? Ada Bapak Ibu. Ada. Kami mengenal seorang jemaat. Dia ketua rayon, dia guru sekolah minggu, dia rajin ke gereja, ekonominya mapan, usahanya lancar, tapi tiap hari yang keluar hanya sungut, sampai wajahnya kalau orang lihat itu nggak enak dilihat, kayak nggak ada Tuhan di hidupnya gitu, nggak ada sinar kemuliaan Tuhan gitu. Kalau orang deket dia, kalau maunya itu orang dekat dengan kita seneng ya, seneng sukacita gitu. Ini lain, kalau dekat dengan dia bawaannya gitu, jadi kalau nggak hati-hati bisa terpengaruh gitu. Itu realita loh Bapak Ibu. Itu ada di sekeliling kita. Tetapi belajar dari jemaat Makedonia. Belajarlah untuk hidup meluap dengan sukacita. Bagaimanapun situasinya. Amin. Bapak Ibu boleh bilang teman kanan kiri ya. Sukacita selalu ya. Kemudian yang kedua, gaya hidup yang menjadi berkat dari jemaat Makedonia adalah mereka kaya dalam kemurahan. Tadi firman Tuhan dikatakan apa Bapak Ibu? Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Kalau memberi kantongnya lagi tebel gampang banget. Betul? Kalau mau memberkati orang lain selagi hidup kita lagi diberkati gampang banget. Tetapi ini situasinya adalah jemaat Makedonia ada dalam situasi yang miskin finansial. Bahkan di dalam, kalau Bapak Ibu baca bahasa aslinya, itu kalau nggak salah itu kata petoseksia, yang artinya apa? Melarat. Sangat melarat.
Kalau bahasa Jawa Tengah, maaf ya, nek bahasa Jawa Tengah itu kere. Iya gitu. Tetapi keadaan itu tidak membuat jemaat Makedonia tidak peduli dengan orang lain. Mereka hidup dalam kemurahan. Sebab apa? Kok bisa ya? Kembali lagi, kok bisa ya? Bisa karena apa? Mereka sudah mengalami kemurahan Tuhan itu. Mereka alami. Sehingga apa? Mereka hanya berkomitmen. Aku sudah mengalami kemurahan Tuhan. Aku sudah mengalami kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan itu harus aku contoh. Aku pun harus murah hati kepada orang lain. Aku pun harus berbuat baik kepada orang lain. Amin. Ini contoh teladan yang luar biasa. Paulus memberi kesaksian sendiri. Paulus sendiri memberi kesaksian tentang jemaat Makedonia. Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ini Paulus katakan, aku bersaksi mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Konteksnya pada waktu itu adalah sedang ada pengumpulan dana. Paulus sedang mengajak gereja-gereja non-Yahudi, gereja-gereja Tuhan untuk mengumpulkan dana untuk disumbangkan kepada gereja di Yerusalem yang saat itu sedang mengalami aniaya karena iman mereka. Jemaat di Yerusalem keadaannya sangat miskin, mereka dikucilkan, mereka mengalami kesulitan ekonomi, mereka hidup dalam penderitaan. Paulus menekankan kepada gereja-gereja Tuhan agar peduli dengan gereja di Yerusalem. Dan termasuk jemaat Makedonia ini. Dan luar biasa Bapak Ibu. Sekalipun mereka miskin, mereka justru datang kepada Paulus, mendesak kepada Paulus, ini kami mau juga turut membantu jemaat di Yerusalem. Kami juga ingin membantu. Lah Paulus sebagai pemimpin saat itu, mungkin dia bingung. Loh, jemaat Makedonia mau membantu orang yang sedang dalam kesulitan, orang yang sedang dalam kekurangan, orang yang sedang dalam penderitaan. Sementara mereka sendiri juga keadaannya seperti itu. Untuk menerima itu sebetulnya Paulus itu ya berat gitu ya. Iki bener dah. Ini yakin dah mau membantu. Sementara keadaanmu tidak lebih baik dari keadaan yang akan kau bantu gitu. Tetapi disinilah Paulus justru menjadi saksi. Jemaat Makedonia, jemaat yang penuh kemurahan hati. Sekalipun mereka ada dalam kekurangan, bukan berarti mereka tidak peduli dengan orang lain. Mereka tetap peduli. Memberikan apa yang mereka miliki, sedikit yang mereka miliki. Mereka membagikan itu dengan kerelaan hati. Mereka memberikan itu dengan sukacita. Dan Tuhan memberkati mereka. Saya jadi teringat sekitar berapa ya? 5 tahun lalu ya, sekitar 5 tahunan lalu. Kami kan memegang satelit, salah satu satelit. Satelit itu jemaatnya, maaf ya Bapak Ibu, banyak menengah ke bawah ekonominya. Ada pemulung, kerjaannya gitu ya. Pokoknya yang sederhana-sederhana itu. Kemudian satu kali, kan selama waktu itu sudah 5 tahunan lalu lebih ya, 5 tahunan lalu lebih itu, kadang kan gereja dari pusat memberikan bantuan sembako kepada jemaat ya, intern gitu, kepada jemaat-jemaat di satelit. Kemudian waktu itu kami tergerak untuk gimana ya kalau kita juga membagi sembako kepada tetangga kanan kiri, tapi swadaya. Dari jemaat sendiri. Caranya gimana ya? Kita umumkan, boleh jemaat kita akan mengadakan bakti sosial gitu ya, aksi sosial gitu, memberikan sembako. Bapak Ibu yang punya uang boleh menyumbangkan dalam bentuk uang, yang punya beras boleh membawa beras, yang punya gula boleh membawa gula, pokoknya boleh dibawa ke gereja. Ada satu jemaat, suami istri ini kerjaannya pemulung.
Kalau kami ke rumahnya, aduh rumahnya kecil banget Bapak Ibu. Kecil sekali Pak. Kemudian dia biasa kebaktian sore, ibadah sore. Satu kali semua sudah mengumpulkan, Bapak ini datang membawa kardus kecil. Kemudian dikasihkan ke saya. Bu, ini saya mau ikut bakti sosial. Mau ikut itu acara itu ya. Saya buka. Isinya apa Bapak Ibu? Beras 2 kilo, gula 1 kilo, Indomie 3 biji. Saya itu yang nerima. Saya jadi bisa bayangkan Paulus. Saya yang nerima itu agak gemeter Bapak. Saya nggak pernah terlintas Bapak ini akan belajar menjadi berkat. Sampai setelah nerima, saya bilang Bapak ini, Pak ini benar. Kan Bapak juga perlu. Terus dia jawabnya, setiap hari loh Bu, Gusti Yesus memberkati aku. Saya terima itu. Saya pergi ke kamar mandi, saya nangis di situ. Saya cuma bilang, Tuhan berkati keluarga ini. Dalam kemiskinannya, dalam ketidakmampuannya, dia belajar peduli. Dia belajar memberkati. Saya Tuhan berkati dengan berlimpah. Jadi saya bisa rasa, oh Paulus itu mau nerima itu ya mungkin keder gitu ya. Iki yakin lah ini. Ini untuk hidup Bapak ini, keluarga ini bisa loh ini beras 2 kilo. Dengan gula 1 kilo, dengan Indomie 3, bisa mempertahankan hidupnya berapa hari. Tetapi dia bawa itu untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Saya percaya kemurahan hati seperti itu hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang sudah mengalami sendiri kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Gak akan eman-eman dia ngasih orang lain. Gak akan eman-eman dia memberkati orang yang dia tahu itu sangat membutuhkan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam kekurangan dan keterbatasan keadaan jemaat Makedonia ini, tetap melibatkan diri secara aktif dalam pelayanan kasih, yaitu memberi. Memberi dengan kerelaan hati dan memberi dengan sukacita. Saya ingat perkataan Opa Kai Hatudulu almarhum. Beliau mengatakan, sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan orang untuk orang lain, Tuhan tidak akan pernah melupakannya. Tuhan akan memberikan upahnya. Sekecil apapun yang kita bisa berikan sebagai wujud kasih kita kepada orang lain, ketika kita memberikan itu dengan kerelaan hati, ketika kita memberikan itu dengan sukacita hati, percayalah Tuhan tidak pernah melupakan kebaikan itu. Bahkan firman Tuhan katakan, engkau memberikan secangkir air putih saja kepada salah satu hambaku, engkau tidak akan pernah kehilangan upahnya. Jemaat Makedonia ini sedang mengajarkan kepada kita, memotivasi hidup kita. Kita yang lebih baik hidupnya dibandingkan jemaat Makedonia. Mari kita menjalani hari kita dengan sukacita. Mari hidup kita dipenuhi kemurahan Tuhan. Amin. Seorang yang bernama Josh Sweeting mengatakan seperti ini. Bagi orang-orang Kristiani di Makedonia, memberi itu bukan tugas, melainkan tantangan. Bukan beban, melainkan berkat. Memberi itu bukan sesuatu yang mesti dihindari, melainkan suatu kehormatan yang patut diinginkan. Memberi bukan beban, tetapi tantangan bagi kita. Bisakah kita mengalahkan keegoisan kita? Bisakah kita mengalahkan kekhawatiran, ketakutan kita untuk memberkati orang lain? Bagaimanapun keadaan dan situasi kita. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, janji Tuhan bagi orang-orang yang hidup dengan gaya hidup seperti jemaat Makedonia adalah 2 Korintus pasal 9. 2 Korintus pasal yang ke-9. Ayat yang 8 sampai 9. Saya nggak ada komunikasi ya dengan WA-nya. Ternyata tadi ayat-ayatnya sama Bu. Dikutip sama ini seperti yang saya kutip hari ini. Dan Allah sanggup, ini berkatnya, janji Tuhan,
Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ini janji firman Tuhan. Kalau kita hidup dalam sukacita yang meluap, kalau kita hidup dalam kemurahan hati, janji Tuhan, Allah sanggup melimpahkan kasih karunia-Nya. Allah sanggup melimpahkan kebaikannya bagi kita. Amin. Tadi dalam Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kemuliaannya dan kekayaannya dalam Kristus Yesus. Kalau Tuhan berjanji, Dia pasti tidak akan mengingkari. Dia pasti akan menggenapinya. Saya tadi sementara nyanyikan pujian ini. Allahku akan mencukupi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Saya ini mikir, iya. Kita ini kadang-kadang takut dengan kebutuhan kita. Padahal janji Tuhan ini. Aku akan memenuhi segala keperluanmu. Menurut apa? Menurut kekayaan dan kemuliaannya Tuhan. Tuhan itu yang punya segalanya. Tuhan sanggup lakukan apa saja. Kadang kok kita khawatir ya. Kadang kok kita takut ya. Sampai kita nggak berani memberkati orang lain. Karena jangan nanti aku nggak cukup. Jangan nanti aku gimana. Jangan jadi ragu-ragu. Padahal Tuhan katakan aku akan melimpahkan kebaikanku kepadamu. Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Ialah ini menjadi perenungan kita hari ini. Kita hidup hari ini. Kita hidup dalam kemurahan Tuhan. Mari kita bagikan kemurahan itu kepada orang-orang di sekeliling kita. Mungkin kita tidak memberi secara materi. Apa yang sedang orang-orang di sekeliling kita butuhkan? Kekuatan, penghiburan, pertolongan, doa-doa kita. Jangan pelit berbagi itu dengan orang lain. Kalau kita sudah mengalaminya, mari kita salurkan itu untuk orang lain yang sedang membutuhkan. Saya mengajak Bapak Ibu akan bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Aku ada hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini.
Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini bersyukurlah kalau kita hidup dalam kemurahan Tuhan. Bersyukurlah, bersyukurlah, bersyukurlah. Jangan beri kesempatan kepada sungut-sungut. Jangan beri kesempatan kepada keluhan-keluhan kepada Tuhan. Dan belajarlah untuk menjadi berkat. Kalau aku sudah hidup dalam kemurahan Tuhan, aku mau menjadi pribadi seperti-Mu Tuhan. Pribadi yang penuh dengan kemurahan kepada orang-orang di sekelilingku yang sedang membutuhkan. Terima kasih Tuhan. Saya rindu Bapak Ibu. 1-2 menit, mari kita angkat tangan kita. Ayo kita belajar mengucap syukur yuk. Ayo kita belajar mengucap syukur yuk. Apapun keadaan kita pagi hari ini sampai dengan hari ini, ayo mengucap syukur yuk. Berikan kata-kata, jangan bersungut-sungut, belajar yuk. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ayo mengucap syukur yuk. Yang di atas saya mengucap syukur yuk. Apapun keadaan kita mengucap syukur. Mungkin kita ada di lemah, kita mengucap syukur. Mungkin gak baik, ayo belajar mengucap syukur. Apapun. Jesus. Mungkin ada kita lagi di atas pun kita mengucap syukur. Kita semakin diteguhkan untuk memberi. Kami belajar Tuhan, kami belajar. Kami mau belajar Tuhan, kami mau belajar. Jesus. Syukur. Kurabata sikarabata tatata. Keluarkan melalui mulutmu dari hatimu. Taruh di otak bawah sadarmu. Aku mau belajar. Jesus. Jesus.
berkat yang kami terima, apapun karena kebaikan-Mu, kami mengucap syukur. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. haleluya. Aku hidup hari ini, Kami nggak bisa berkata, semua berkat kami hanya bisa kemurahan-Mu. mengucap syukur. Terima kasih, Yesus. Iya, Engkau sangat benar, baik, Tuhan baik. teramat baik. Aku ada Saat ini syukur Tuhan. semuanya karena kasih-Mu. Haleluya. Aku benar sampai saat ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Lebih lagi, haleluya. Aku ada saat ini, amin. Semuanya karena kasih-Mu. Haleluya. Aku hidup hari ini, sama berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, terima kasih, terima kasih. Syukur. Engkau sangat baik, Terima kasih, katakan, terima kasih, Yesus. katakan benar. Engkau sangat, sekali lagi, terima kasih Tuhan. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita berikan tepuk tangan untuk Allah kita. Katakan terima kasih. Syukur, katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus. Di akhir ibadah ini Bapa, firman-Mu lembut tapi menegur kami. Firman-Mu lembut tapi menasihatkan kami. Firman-Mu lembut tapi membangunkan kami, menyadarkan kami. Kalau kami ada sampai dengan hari ini, karena Engkau baik bagi kami. Kalau kami bisa berdiri, kami bisa ada di tempat ini, karena penyertaan Engkau Immanuel atas kami, nyata dalam diri kami Tuhan. Kami mau belajar untuk mengucap syukur. Kami mau belajar untuk kami melihat sekeliling kami. Kami mau punya hati Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Terima kasih Tuhan. Firman ini kami bawa Tuhan. Firman ini kami bawa pulang dan kami bawa kemanapun kami pergi. Sehingga kami bisa jadi pribadi-pribadi yang belajar untuk bersuka cita di dalam segala keadaan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami akan pulang Tuhan. Penyertaan-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk nasihat firman Tuhan. Mari tadakan tangan Bapak Ibu sekalian. Kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera Kristus yang melampaui akal pikiran kita, serta tuntunan Roh Kudus yang selalu ada di dalam kehidupan kita, akan memimpin kehidupan kita, akan selalu menyertai kita, untuk kita tetap berada di jalan-jalan Tuhan, tetap bersuka cita di dalam segala keadaan, belajar untuk memberi, belajar untuk memperhatikan, belajar untuk care satu dengan yang lain, belajar untuk orang-orang sekeliling kita, sehingga melalui kehidupan kita, nama Tuhan akan dipermuliakan. Amen. Yang percaya dan mau melakukan sama-sama katakan, amin. Haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya.
ibadah pagi hari ini selesai. Selamat hari Minggu Bapak Ibu semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Mohon perhatian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mohon untuk terus memperhatikan bahwa Kurang banter. mohon perhatian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mohon terus memperhatikan bahwa pandemi masih berlangsung. Biarlah setiap kita terus memperhatikan protokol kesehatan. Mohon untuk segenap sampah-sampah pribadi boleh dibawa pulang untuk dibuang di rumah masing-masing. Selanjutnya, segenap para pelayan segera meninggalkan panggung karena ruangan akan disterilisasi. Mohon untuk tidak dorong-dorongan saat turun tangga. Tuhan Yesus memberkati. Informasi selanjutnya, persembahan atau kolektor bisa dimasukkan melalui kotak-kotak yang ada di lantai 3 maupun di lantai 1 maupun melalui QR code. Sekali lagi, persembahan kolektor bisa dimasukkan melalui kotak-kotak yang sudah disediakan di lantai 3 maupun di lantai 1 dan QR code. Tuhan Yesus memberkati. Untuk Bapak Ibu lansia, untuk Cek. Soundman, tolong. Bisa evaluasi sebentar. langsung di lantai 2 ya. Langsung di lantai 2. Langsung di lantai 2, jangan pergi-pergi ya. Langsung di lantai Semuanya 2. ketemu di lantai 2. Evaluasi untuk soundman. Iya, nanti tukar soundman.